Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, kali ini kita sedikit beda ya. Kalau biasanya kita mau review keindahan pedesaan, kalau sekarang kita mau review sebuah lokasi. Kalau di sini disebut cek dam, ya. Dan kisah cek dam ini, dan kalau kita lihat seperti inilah ya teman-teman. Dan di sini dulu, ini sekitar tahun 2000-an, lokasi ini terbilang gimana ya, terbilang angker. Dan kalau kita lihat ya, coba kita lihat ke sini ya teman-teman, kita review ulang lagi di daerah sekitar dekat ini. Oke, nah kira-kira di sini tuh, di tepat ya di sini di bawah itu teman-teman, di situ dulu ada sebuah pohon besar. Dan di saat pohon besar itu ada, dan di sekitar cek dam ini atau waduk ini atau telaga ini, itu ditumbuhi dengan masih suasana hutan atau semak belukar, dimana di saat itu semua orang yang melintas di daerah ini atau lewat di jalan ini itu sangat takut sekali, karena menurut cerita, telaga ini dulunya ditempati oleh ikan sejenis lembat. Kalau di daerah Padang atau daerah Minang itu disebut limbe, jenis ikan. Jadi lembat itu, kalau lembat itu adalah lembat putih. Jadi kalau konon menurut cerita, nah di sana juga di daerah ujung di sana itu rawanya sangat dalam, dan kami waktu itu memang pernah mencoba. Itu dimasukkan bambu, bulu bambu itu sudah mencapai 12 meteran, itu masih bisa bulu bambu itu kita dorong dengan pakai tangan, masih bisa masuk ke dalam. Jadi memang seperti ini, rawanya memang sangat dalam. Jadi konon ceritanya dulu, kalau siapa saja mungkin yang lewat di sini atau mungkin ada yang memancing di rawa ini, kalau dapat lembat putih tersebut, itu dia akan sakit. Entah itu secara kebetulan, entah itu memang itu adanya ya. Ya biasalah yang namanya alam, pasti banyak sekali cerita-cerita mistis, karena memang kita harus percaya makhluk halus itu ada. Jadi kebetulan di saat itu kami kan tengah di saat cek dam ini, bisa nanti kita lihat di ujung di sana, itu cek dam tersebut itu dibuat dengan cara rawa ini itu tuh sawah yang di sana itu tanah yang ada di sana dibuat semacam bendungan atau sekat, jadi sehingga ada genangan seperti ini. Jadi di saat itu ada memang seseorang yang datang kemari melihat bagaimana proses pembuatan cek dam tersebut. Tapi entah kenapa waktu itu, mungkin karena entah terkena sugesti atau dia mensugesti diri sendiri, barangkali, saya juga kurang tahu. Jadi memang waktu itu, padahal kami secara ramai-ramai itu tidak ada melihat apa-apa, tidak satupun atau tidak ada yang kami lihat. Tetapi dia malah melihat seekor ular, dan dia berteriak-teriak bahwa mereka itu, dia nampak ular. Dan selama beberapa waktu setelah itu, besoknya dia memang jatuh sakit. Tapi entah mungkin karena itu dia mensugesti dirinya sendiri, tersugesti dengan faktor tersebut, karena banyak orang yang berkata demikian. Saya juga kurang tahu. Tapi di saat cek dam ini dibangun itu sekitar tahun 2000-an, semua pekerja yang bekerja di sini ya banyak sekali, karena kita membawa, bisa kita lihat ya di sebelah sana ya teman-teman, tanahnya diambil untuk pembuatan cek dam ini. Dan
itu kita menggunakan tenaga kerja yang banyak, tetapi insya Allah mudah-mudahan waktu itu tidak ada seorang pun yang sakit ya di saat itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini memang sangat luas sekali, dan sekarang memang ikannya banyak, dan ini juga digunakan oleh masyarakat terkadang memancing di lokasi ini ya teman-teman. Seperti tapi sayangnya sekarang sudah banyak ditumbuhi tanaman-tanaman liar seperti itu, jadi genangan airnya sudah tidak kelihatan lagi, banyak genangan airnya tidak terlihat, tapi ikannya banyak sekali, itu khususnya ikan nila. Oke teman-teman, kita lihat ya proses dari pembuatannya dulu. Jadi memang itu tergolong, kalau dulunya semua orang takut untuk datang ke sini, tapi semenjak ini dijadikan cek dam, dan juga bisa teman-teman lihat ini sudah, kalau dulunya ini tidak bisa dilewati, jalan sampai ke ujung sana tidak ada, karena memang ini mulai dari atas sana, mulai dari atas sampai ke bawah seperti ini, sampai ke ujung itu rawa. Mungkin teman-teman bisa juga lihat ya, jauh itu rawa, jadi tidak bisa dilewati semenjak ini dijadikan sebagai cek dam. Nah, tanah gundukan ini adalah sebetulnya ini adalah timbunan, tanah timbunan. Jadi proses pembuatan cek dam ini, di tengah ini dibuat semacam coran, ditanam coran kemudian ditimbun, dinaikkan coran ditimbun. Jadi sehingga air yang ada itu bisa ditahan seperti ini. Dan tujuan dari cek dam itu memang untuk menahan lumpur, jadi tidak terbawa ke muara. Itu yang pertama sekali, itu menahan endapan residimen tanah di muara, di pendangkalan muara. Itu adalah program dari salah satu program dari Dinas Kehutanan waktu itu. Nah, kalau kita lihat tumpukan tanah ini berasal dari sawah ini. Tuh ya teman-teman, bisa teman lihat itu di kebun tebu yang di atas itu, yang itu sebetulnya miring. Jadi tanah ini diambil dan ditumpukan di sini, sehingga ini juga sudah menjadikan lahan sawah baru. Jadi begitulah proses pembuatan cek damnya, seperti ini ditumpuk seperti ini, dan ini juga sudah bisa menjadikan jalan. Dan juga fungsi dari cek dam ini adalah untuk memberi air resapan. Jadi ada genangan air kemudian memberi resapan untuk tanah-tanah yang ada di sekitar ini. Kemudian juga berfungsi sebagai tempat objek wisata kalau ini memang dikelola. Jadi banyak sekali fungsi cek dam yang bisa kita pergunakan, dan itu adalah program dari Dinas Kehutanan di waktu itu ya. Mungkin di beberapa tempat lain barangkali mungkin masih ada programnya. Jadi ketinggiannya ini adalah ketinggian tumpukan tanah ini 8 meter ya. Dari puncak ini 8 meter, jadi ditimbun, dikasih di tengah-tengah ini dikasih coran. Maka jadilah hal seperti ini. Tuh sampai di bawah itu adalah rawanya sangat dalam sekali, dan tidak bisa dulu sebetulnya di sana itu adalah sawah, tetapi karena rawanya sangat dalam jadi tidak efisien lagi untuk dimanfaatkan sebagai sawah. Jadi sehingga ditinggal begitu saja menjadi lahan yang tidak terawat seperti ini oleh pemiliknya, karena memang untuk biaya pengelolaan sawah tidak sesuai lagi karena endapan ataupun dalamnya rawa yang ada. Oke teman-teman, jadi demikian mungkin ya segelumit kisah daripada cek dam ini ya. Kalau konon kami dengar, yaitu adanya dulu lembat putih. Memang di saat bekerja di sini memang pernah kami jumpakan, atau pernah kami berjumpa di saat itu. Memang lembat yang ada di sini memang putih-putih semua, yang didapat putih-putih semua. Tapi insya Allah mudah-mudahan di saat bekerja tersebut semua pekerja tidak ada mendapatkan gangguan apa-apa ya. Mungkin karena kita bekerja, kita taati aturan, kita patuhi aturan-aturan yang ada, pantangan-pantangan yang ada, jadi sehingga alam itu juga dekat dengan kita. Oke teman-teman, mungkin saja bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami ini, silakan juga dilihat keindahan-keindahan pedesaan, suasana-suasana
tempat-tempat wisata yang ada di desa dan juga berita-berita tentang desa. Tentu juga terima kasih bagi Anda yang telah memberikan support dan dukungan kepada channel Suasana Pedesaan. Sampai jumpa dengan video-video yang lain dari kami. Jadi jangan lupa di like, di subscribe juga channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.